Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allahu SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Asesor Prof Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pembimbing 1, yakni Dr. Haji Firdaus Ainul Yakin MPDI. Yang kami hormati dosen pembimbing 2, yakni Bapak Farid Purwantoro SSI MPD. Tak lupa kami hormati kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan motivasi dukungan yang baik dari segi material maupun spiritual. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Rifai dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan melaksanakan ujian seminar proposal tugas akhir yang berjudul penerapan ekstrakurikuler Al-Quran dengan metode talaqi dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa MI Thaqiful Hasan. Alasan saya memilih judul ini karena membaca Al-Quran merupakan kompetensi penting bagi siswa madrasah. Ekstrakurikuler Al-Quran menjadi sarana penguatan pembelajaran dengan metode talaqi berbukti efektif dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Dengan demikian, penelitian ini mengetahui bagaimana penerapan metode tersebut dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa MI Thaqiful Hasan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Pendidikan Al-Quran sebagai pilar pendidikan Islam. Pendidikan Al-Quran merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan Islam karena berfungsi membentuk karakter religius sekaligus memperkuat entitas spiritual serta didik. Hakikat dan dukungan Al-Quran dalam pendidikan. Al-Quran secara etimologis berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan, sedangkan secara terminologis merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab diriwayatkan secara mutawir dan membacanya bernilai ibadah. Perintah membaca Al-Quran dalam Quran Surah Al-Kabut ayat 45 ditegaskan perintah untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dan serta mendirikan sholat. Problematika pembelajaran Al-Quran. Dalam praktisnya pembelajaran Al-Quran seringkali dilakukan secara informal di rumah maupun melalui TPQ. Kondisi di MI Thaqiful Hasan sekarang berdasarkan hasil pengamatan awal di MI Thaqiful Hasan, kemampuan membaca Al-Quran siswa masih beragam. Dari 78 siswa yang diwawancarai, hanya 46 siswa yang dinilai mampu membaca dengan baik, sedangkan sisanya masih mengalami kesulitan. Bahkan ada yang belum mengenal huruf hijaiyah secara optimal. Solusi melalui kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran dengan metode talaqi. Sebagai solusi, sekolah menjalankan kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran dengan menerapkan metode talaqi. Fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penerapan metode talaqi dalam meningkatkan ekstrakurikuler Al-Quran di MI Thaqiful Hasan. Upaya meningkatkan kemampuan baca Al-Quran siswa. Fokus penelitian ini meliputi proses pelaksanaan metode talaqi, interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran, serta hasil yang diperoleh dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran, khususnya pada aspek kelancaran, ketepatan dan merujul huruf, dan penerapan kaidah-kaidah tajwid. Baik, rumusan masalah yaitu ada 2. Yang pertama, bagaimana proses penerapan kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran dengan metode talaqi di MI Thaqiful Hasan. Yang kedua, bagaimana hasil metode talaqi dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa pada kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran di MI Thaqiful Hasan. Tujuan penelitian yaitu ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui dan proses penerapan kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran dengan metode talaqi di MI Thaqiful Hasan. Yang kedua, mengetahui hasil penerapan metode talaqi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran siswa pada kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran di MI Thaqiful Hasan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang mendukung pemahaman tentang aktivitas metode talaqi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran siswa, terutama pada aspek pelajaran dan ketepatan makhrajul huruf dan penerapan tajwid, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dan relevan. Manfaat praktis. Bagi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan
berbagai madrasah dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran agar lebih efektif dan terarah. Bagi guru atau pembimbing, penelitian ini dapat menjadi pedoman dan menerapkan metode talaki secara optimal dan meningkatkan kualitas bacaan siswa. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan mampu dan membantu meningkatkan kemampuan baca Al-Quran secara benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kajian terdahulu, penelitian Agung Setiawan tahun 2025 berjudul implementasi metode talaki dalam pembelajaran Al-Quran menunjukkan bahwa penerapan metode talaki dalam pembelajaran Al-Quran dilakukan secara interaksi langsung antara guru dan siswa dengan penekanan dan ketepatan makhrijul huruf tajwid dan penguatan hafalan melalui pengulangan bacaan yang struktur, di mana guru berperan aktif dan tetap menyimak, membenarkan dan membimbing bacaan siswa secara kelanjutan. Hasilnya metode talaki dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran, kedisiplinan serta keseriusan belajar siswa. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, pengertian ekstrakurikuler. Menurut Winai, pada dasarnya ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran sekolah diperlukan membantu pengembangan siswa. Hal ini tersebut tentu disesuaikan dengan kebutuhan, potensi bakat, serta minat siswa dan melalui kegiatan diselenggarakan secara khusus oleh siswa dan atau tenaga pendidik yang mampu berkewenangan di sekolah. Yang kedua, tujuan ekstrakurikuler Al-Quran JMI. Tujuan ini kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan visi dan misi sekolah ini bahwa menjadi siswa-siswi memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, metode talaki. Metode talaki dapat diartikan sebagai salah satu cara atau alat berbagai cara mendidik agar menyampaikan sesuatu ilmu pada peserta didik. Yang keempat, kemampuan membaca Al-Quran. Kemampuan membaca Al-Quran adalah suatu kecakapan atau keterampilan dimiliki seseorang dalam menghafal Al-Quran atau kalam ilahi dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Yang kelima, penerapan metode talaki dalam ekstrakurikuler Al-Quran. Penerapan metode ini dalam kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, siswa dapat waktu tambahan untuk belajar Al-Quran dengan bimbingan guru secara langsung. Selanjutnya, kerangka konseptual. Penerapan kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran dengan metode talaki bertujuan untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Quran siswa. Metode talaki dilakukan melalui proses guru membaca, contoh siswa menyimak dan meniru. Kemudian guru memberikan koreksi langsung serta melakukan penguatan bacaan yang hingga yang benar. Ciri khas metode ini adalah pembelajaran secara tatap muka dengan guru sebagai sumber bacaan utama, adanya peniruan bacaan, koreksi langsung, dan latihan interaktif. Berbeda dengan metode lainnya, metode ini dilakukan secara langsung menggunakan mushaf Al-Quran tanpa perantara buku panduan sehingga murni bacaan tetap terjaga. Melalui metode ini diharapkan kemampuan baca Al-Quran siswa meningkat hingga membaca lebih fasih, tertib, percaya diri sesuai dengan kaidah tajwid serta makhrijul huruf lebih tepat dan lebih lancar dan benar. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan jenis penelitian deduktif. Kehadiran penelitian ini di lapangan sangat penting karena penelitian secara langsung mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, data dan sumber data penelitian. Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan berkaitan dengan penerapan metode talaki dalam kegiatan ekstrakurikuler Al-Quran. Sumber data itu ada dua, sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yaitu ada tiga. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data yaitu ada 4. Yang pertama reduksi data, yang kedua pengajian data, yang ketiga menarikan kesimpulan, yang keempat pengecekan keabsahan temuan. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.